Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alfred Panasman dari absen 4. Nama saya Bintang Hendra Putra dari Akademi 5. Di sini kami akan menjelaskan sejarah Kerajaan Bali yang meliputi tentang letak geografi Kerajaan Bali, kehidupan ekonomi dan sosial, politik, peninggalan kerajaan, dan sebab runtuhnya kerajaan tersebut. Berikut penjelasan dari kami. Sejarah Kerajaan Bali. Letak geografi Kerajaan Bali. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bedulu, Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Kehidupan ekonomi dan sosial pada masa Kerajaan Bali. Kehidupan ekonomi. Sejak abad ke-10, masyarakat Bali sudah mengenal sistem pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai sumber perekonomian. Raja-raja di Bali memusatkan ekonomi dari sektor pertanian. Sebagai besar warga bekerja mengelola sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, peternakan, dan perburuan turut dikembangkan. Beberapa warga lainnya juga ada yang bekerja untuk menjalankan pusat kerajinan dari emas dan perak. Kehidupan sosial. Kerajaan Bali tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah tertanam sejak dahulu. Bahkan sampai saat ini budaya turun-temurun itu masih dilestarikan. Berdasarkan temuan prasasti dari para raja, adat istiadat penduduk Bali sama dengan masyarakat Holing Kalingga yang berkiblat Hindu-Buddha. Salah satu adat di Bali dan masih berlaku sampai sekarang yaitu ngaben. Pada prosesi ini, setiap warga Bali yang beragama Hindu ketika meninggal, jenazahnya dibakar sampai menjadi abu. Politik Kerajaan Bali. Pemerintahan kerajaan ini mengandalkan sistem feodal dengan rajanya sebagai pemimpin tertinggi. Selama periode berikutnya, Bali menjadi pusat seni, budaya, dan agama Hindu. Beberapa dinasti kerajaan yang terkenal termasuk Kerajaan Gel-Gel dan Kerajaan Kelungkung. Pemerintahan Kerajaan Bali didasarkan pada struktur sosial terorganisir dengan ketentuan agama Hindu yang kuat. Pemerintahan Kerajaan Bali mencakup banyak aspek seperti upacara keagamaan, seni, dan perdagangan. Politik dalam kerajaan ini seringkali diwarnai oleh dinamika persaingan antar klan bangsawan yang berusaha mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka. Perubahan politik dalam kerajaan Bali seringkali terjadi melalui konflik internal dan pernikahan antar klan bangsawan. Peninggalan Kerajaan Bali. 1. Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanur Kau, Denpasar Selatan. 2. Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan Anak Hungsu. 3. Prasasti Anak Hungsu. Prasasti Anak Hungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Hungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Gua Gajah, Gunung Penulisan, Kawi. 4. Pura Agung Besaki. Pura Agung Besaki merupakan tempat pemujaan yang jadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besaki, Karangasem, Bali. 5. Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Hungsu yang letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. 6. Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. 7. Candi Wasan. Jejak peninggalan kerajaan Bali berikutnya, Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukannya sejumlah arca. Salah satunya arca Ganesha.
Sebab runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali diperintah oleh 11 raja. Raja terakhir bernama Bedahulu dengan gelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau dikenal juga dengan nama Sri Gajah Waktara. Ia dibantu dua patih yang masyhur yakni Pasukris dan Kebo Iwa. Bedahulu ini merupakan raja yang terakhir sebab di tangannya lah Kerajaan Bali runtuh. Alasan runtuhnya Kerajaan Bali adalah karena adanya penaklukan dari Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit yang memperluas wilayahnya sampai ke Bali. Untuk menguasai Kerajaan Bali, mereka melancarkan siasat dengan berpura-pura berunding dengan cara damai. Namun pada faktanya, Patih Kebo Iwa dibunuh saat ke Majapahit dan setelahnya Gajah Mada pun membunuh Raja Sri Gajah Waktara. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penggambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.